Ma'rifat itu secara bahasa artinya mengenal. Ya. Tidak cukup kalau hanya kita mengenal Allah melalui ilmu tauhid. Karena terkadang orang sudah tahu tentang sifat Allah, ya, Qawaidul aqaidul iman. iman, ya, yang disebutkan ada Sifat 50 wajib itu gitu ya. yang sifat wajib, mustahil dan seterusnya. Tapi pengaruhnya dalam ketakwaan kurang. Jadi kalau belum tentu orang yang makrifat kepada Allah semata dari tauhid itu belum tentu bisa meningkatkan ibadahnya. Nah, belum tentu. Ada orang tahu Allah Maha melihat. Ya. Melihatnya Allah tuh tidak terbatas dan seterusnya. Allah Bahkan Maha mendengar. melihat hati kita. Tapi prakteknya masih berani korupsi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan kali ini Sobat ID kembali menyaksikan podcast Idrisyah TV di YouTube Idrisyah TV. Nah, Sobat ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai manusia tahu bahwa Allah SWT menciptakan kita dan memberikan tugas kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka untuk kita bisa beribadah kepada Allah SWT, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu. Nah, sahabat ID yang dirahmati Allah SWT, untuk kita bisa mengenal Allah, maka kita harus paham ilmunya terlebih dahulu, dan kita akan bahas dengan salah satu pakar, yaitu Ustadz Rizal Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, kita akan sedikit bahas tentang ma'rifatullah nih ya Tat ya. Insya Allah. Mengenal Allah. Nih sebenarnya temanya rada berat Tat ya. Iya, berat sekali. Nah, banyak orang yang mungkin salah paham, sulit memahaminya walaupun banyak pembahasan-pembahasan di luar. Nah, mungkin Tat bisa nggak dari apa sih ma'rifatullah itu terlebih dahulu supaya kita nih para sobat ID ataupun saya sendiri gitu kan bisa paham cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'rifat itu secara bahasa artinya mengenal. Ya. Dalam kajian keislaman ya, bahwa ma'rifat itu ada dikaji dalam ilmu tauhid dan dikaji pula dalam ilmu tasawuf. Dan di situ ada perbedaannya, ya, ada segi perbedaannya yang tentu kita harus mengetahui batasan-batasan dari keduanya supaya tidak bercampur aduk begitu. Jadi ada ma'rifat dari tauhid sama ma'rifat tasawuf. Dalam ilmu tasawuf. Ya, kalau ma'rifat dalam ilmu tauhid itu kan jadi mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah yang diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ada penalaran. Khususnya kalau manhaj ataupun mazhab Asy'ariyah ya, itu memadukan antara nakli dan akli dalam memahami Allah Subhanahu wa taala, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah idrakun jazimun ya, min haitsu la yaqau ma'ahu at-taraddud. Jadi pengetahuan yang jazm, artinya menghasilkan keyakinan, bukan hanya keimanan tapi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membedakan antara Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Sehingga pada akhirnya itu mampu mentauhidkan Allah ya, dalam segi rububiyahnya dan uluhiyah. Artinya tidak ada Rob, tidak ada sembahan, tidak ada pencipta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang sempurna, dengan sifat-sifatnya yang mutlak dan sebagainya. Nah, kalau dalam ilmu tasawuf itu bukan sebatas nakli dan akli, tapi ada tambahan lagi. Tambahannya itu adalah buah daripada mujahadah dan riyadhah. Jadi sifatnya diberi. Kalau dalam ilmu tauhid itu hasil dari penalaran, kemudian istikhrajul fahmi, mengeluarkan pemahaman dari nas Al-Quran, As-Sunnah, kemudian mencoba menjama ya, mengcompare ataupun membandingkan dan sebagainya apabila ada ayat-ayat ataupun sunnah-sunnah yang seperti bertolak belakang, kemudian dipahami menjadi suatu konsep yang utuh. Nah, tujuannya tentu Al-Quran sendiri membahas tentang keimanan, tentang tauhid, tentang ma'rifatullah, itu adalah untuk meluruskan akidah-akidah yang telah menyimpang sebelumnya. Dalam ilmu tasawuf, kita akan coba fokuskan ke dalam ilmu tasawuf. Ma'rifatullah itu adalah melalui hati. Hati yang bersih,
hati yang didandani, hati yang senantiasa tersambung kepada Allah melalui berzikir, ya, melalui taqarrub ilallah, ya, di mana di situ fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat, ya, melaksanakan yang ya, diperintahkan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mujahadah, menundukkan hawa nafsu. Karena para ahli tasawuf sepakat tidak akan bisa mengenal Allah yang sedalam-dalamnya. Jadi ma'rifatullah dalam ilmu tasawuf itu mengenal Allah yang sedalam-dalamnya, bukan sebatas pengetahuan, bukan sebatas argumen atau hujah. Karena nggak berkaitan dengan melawan akidah non-muslim. Justru di sini lebih kepada makrifat di situ adalah pengenalan yang dalam kepada Allah dalam rangka peningkatan takwa kepada Allah. Jadi makanya tidak cukup kalau hanya kita mengenal Allah melalui ilmu tauhid. Karena terkadang orang sudah tahu tentang sifat Allah, ya, aqaidul iman, ya, yang disebutkan ada 50 itu yang sifat wajib, mustahil dan seterusnya. Tapi pengaruhnya dalam ketakwaan kurang. Jadi kalau belum tentu orang yang makrifat kepada Allah semata dari tauhid itu belum tentu bisa meningkatkan ibadahnya. Ya, belum tentu. Ada orang tahu Allah Maha melihat. Melihatnya Allah tuh tidak terbatas dan seterusnya. Allah Maha mendengar. Melihat hati kita. Tapi prakteknya masih berani korupsi gitu ya. Jadi amaliyahnya itu dampak ke hatinya kurang karena ilmunya pangrifatnya baru di akal. Sedangkan yang mengontrol seluruh kehendak dan tindakan manusia itu hati. Nah, hatinya belum ma'rifat. Jadi ada akal yang sudah ma'rifat tapi hatinya belum ma'rifat. Nah, kalau ahli tasawuf ma'rifat akalnya, ma'rifat hatinya. Ma'rifat melalui penalaran atau pendekatan akliyah itu tadi dengan menggunakan metodologi burhaniyah, mengkaji Quran, Sunnah, kemudian dipahami, dirumuskan sehingga menjadi keyakinan akidah yang kokoh. Nah, tujuannya tadi supaya jauh dari syirik, ya, dari kekufuran. Tapi dalam hal menjauhi maksiat, syirik yang samar, riya itu kan syirik yang samar. Itu harus melalui ma'rifat bil qalbi, ma'rifatullah tapi menggunakan pendekatan hati. Nah, hati itu sifatnya bukan mencari tapi menerima. Kalau akal sifatnya mencari, tolab. Maka disebut tolabul ilmi, ya. Kalau hati sifatnya diberi, ya. Al-mauhub, ya, disebut mawahib. Nah, anugerah-anugerah yang diberi. Nah, anugerah-anugerah yang diberi itu setidaknya ada 2. Ya. Yang prosesnya disebut tajalli, ya. Jadi tajalli ataupun kasyaf itu satu rangkaian sebenarnya. Itu terjadi bukan dalam kondisi tidur. Jadi kondisi sadar. Kondisi yaqdhah. Jadi kasyaf itu tersingkapnya hijab-hijab yang menutupi hati. Setelah tersingkap, maka jadi jelaslah apa yang dilihat. Namanya tajalli. Tajalli itu jelas, nampak. Tajalli itu dari jaliyah, ya, artinya nampak, jelas apa yang disaksikan. Nah, jadi ma'rifat dengan hati itu dengan musyahadah. Musyahadatur rububiyah, menyaksi sifat-sifat ketuhanan. Nah, penyaksian itu ada 2. Pertama dengan sifatnya atau dengan simah, tanda atau sifat, karakter. Contoh dalam Al-Quran kan ada istilah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka dulu, ya, ahlul kitab setelah mempelajari Alkitab tentang sifat Nabi Muhammad itu mengenalnya tentang Nabi akhir zaman. Seperti mereka mengenal kepada anak. Nah, maksudnya di situ sifatnya. Kenapa? Karena mereka belum melihat Nabi Muhammad, kan? Belum melihat Nabi akhir zaman, tapi dengan sifatnya dia bisa mengenal. Nah, mengenal Allah, maka sifat-sifat itu akan berdampak ke dalam hati. Ya, akan memperkuat hati dalam mengagungkan Allah, dalam ketundukan kepada Allah. Itu ma'rifat melalui sifat. Itu tahapan awal itu. Makanya karena tadi ma'rifat itu diberi, maka disebutnya ta'aruf, pengenalan. Jadi bukan kita yang nyari-nyari Allah, tapi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada hamba.
Tapi pasti karena hati ini sifatnya menerima tadi Tat ya, pasti ada syaratnya dong hati. Iya, tentu. Bagaimana hati bisa menerima dari pandangan Allah Oke. SWT. Nah, jadi ada syaratnya tadi kan harus melalui takhliyah, dibersihkan dulu dari syirik, dari kufur, dari maksiat, dari penyakit hati. Baru bisa tajalli tadi. Nah, baru belum tahliyah, Oh iya, dihiasi, tahliyah dulu. dihiasi dengan sifat-sifat terpuji, dengan akhlak yang mahmudah, kemudian ketaatan kepada Allah, sehingga layak di situ, layak untuk tajalli sifat Allah di dalam hati. Nah, prosesnya dengan raf'ul hijab, namanya kasyaf. Setelah kasyaf, tajalli. Setelah tajalli, disebutlah musyahadah. Musyahadah itu menyaksi kepada Allah, karena Allahnya tajalli, jelas sifatnya di dalam hati. Baru situ mengenal, arafah. Oh, nah, cuman proses kalau gambaran ma'rifat itu, yang berperan itu hati. Akal itu tidak berfungsi. Jadi ketika ma'rifat itu hati yang menyerap keagungan Allah, menyerap, mengenal sifat-sifat Allah, akal belum bisa memahami. Nah, baru setelah selesai proses ma'rifat, akal mencoba memahami dan Allah berikan ilmunya. Maka jadilah konsep ma'rifat seperti yang kita bahas saat ini. Tapi agak sulit ya seandainya perasaan ma'rifat yang dirasakan oleh seseorang yang sudah pernah itu yang ma'rifat, kemudian dituliskan menjadi konsep, pasti akan sulit buat diterima. Tentu, makanya yang bisa menuangkan dalam kata-kata, dalam tulisan itu adalah orang yang punya background keilmuan, keulamaan, cendekiawan. Banyak orang yang ma'rifat tapi tidak bisa menuangkannya. Ya, makanya kalau latar belakangnya seorang filosof, seorang ulama, itu bisa dituangkan jadi konsep, gitu kan? Makanya para contoh dalam kitab At-Ta'aruf li Mazhabi Al-Tasawuf, Abu Bakar Al-Kalabazi menjelaskan bahwa akal itu bisa kokoh karena ilmu. Ilmu kokoh karena ma'rifat. Ma'rifat kokoh karena esensinya sendiri. Proses penyerapan tadi atau musyahadah tadi. Setelah musyahadah, ma'rifat. Setelah ma'rifat, jadi ilmu. Setelah jadi ilmu, ya harus jadi amaliyah. Jadi amaliyah lagi tetap. Gitu. Jangan sampai orang banyak berbicara tentang ma'rifat, tapi jadi sebatas ilmu. Tapi nggak dirasakan. Tidak dirasakan. Karena dia sendiri belum ma'rifat. Jadi taunya ma'rifat itu dari sebatas ilmu, membaca dan sebagainya. Bukan dari si pengalaman. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ma'rifatullah itu dari simah, dari alamah, dari tanda dan sifat. Yang kedua, minas surah, dari gambaran-gambaran. Nah, ini yang agak berat dipahami oleh masyarakat awam, tapi kita coba disederhanakan. Contohnya gimana? Jadi begini, zat Allah, sifat Allah itu maha mutlak, maha qadim, terdahulu. Artinya manusia sebenarnya, makhluk manapun tidak bisa mengenal zat Allah yang sebenarnya, yang hakiki. Karena jauh sekali perbedaannya makhluk dengan kholik itu. Saya pernah dengar katanya perbedaannya itu ibarat kita ini timbangan emas yang biasa nimbang cuma beberapa gram doang, disuruh nimbang beras 1 kilo gitu kan, otomatis kita nggak kuat gitu buat menimbangnya. Bisa analogi seperti itu juga. Itu. Jadi gini, memang berat banget tadi. Jadi mengenal Allah yang sebenarnya, makanya ada istilah la ya'riful haq ilal haq. Tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah. Maksudnya mengenal Allah yang sebenarnya, zat yang mutlak, yang sebenar-benarnya. Karena zatnya mutlak, kita terbatas, nggak bisa yang terbatas mengetahui keseluruhan yang mutlak. Maka yang tahu Allah itu hanya Allah, karena ilmunya mutlak, ilmunya tidak terbatas, bisa mengetahui zat yang tidak terbatas. Sama-sama tidak terbatas. Nah, adapun makhluk mengenal Allah itu adalah sekadar seukuran apa yang bisa dipahami oleh makhluk. Makanya Allah mengirimkan surah gambaran tentang dirinya. Nah, contoh dalam hadis Bukhari ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di situ dijelaskan tentang bagaimana kondisi nanti manusia di yaumil hisab. Allah itu akan datang. Fayatihimullah bisuratin ya'rifunahu. Nanti Allah akan datang kepada mereka. Mereka itu siapa? Ahli-ahli ma'rifat yang benar-benar taat kepada Allah. Karena sebelum hadis yang ini,
Orang yang menyembah berhala itu akan mengikuti berhalanya masuk neraka. Orang yang menyembah matahari akan mengikuti matahari masuk ke neraka. Orang yang ibadah kepada Allahnya atas dasar kemunafikan, ria, dia akan tertipu, mengikuti ngakunya Allah padahal dibawa ke neraka. Nah, terakhir tersisalah orang-orang yang tidak bergerak dari tempatnya. Kenapa? Mereka ketika melihat itu bukan Allah, bukan Allah. Jadi mereka mengenal Allah dengan surahnya. Makanya dalam hadis fayatihimullah bisuratihi allati ya'rifunah. Allah datang kepada mereka dengan rupa. Nah, rupa itu bukan sesuatu yang sebenarnya, tapi gambaran tentang diri Allah, gambarannya aja. Karena tadi kalau mengetahui zat yang sebenarnya, makhluk itu tidak akan ada yang bisa. Yang dulu di dunia mereka kenal. Fayaqulu, maka Allah berfirman, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, na'am antum rabbuna, anta rabbuna, engkau adalah Tuhan kami. Ini di dalam hadis mungkin perlu dibuka ya, keterangannya. Maka fayat tabi'unah itu dijelaskan bahwa ketika mereka melihat Allah dengan rupa yang dikenal waktu di dunia, ketika musyahadah dalam hatinya, maka dia bisa mengenali, oh inilah Allah, gitu. Maka mereka mengikutinya. Berarti harus musyahadah dulu di dunianya. Iya, nah disinilah umat perlu pembimbing yang sudah ma'rifat kepada Allah. Nanti dibahas. Tanda ma'rifat itu apa? Kan semua orang banyak yang ngaku ma'rifat lagi. Ya. Banyak yang ngaku ma'rifat kepada Allah padahal baru teori. Dia sendiri belum pernah. Ya. Nah, surah ini yang paling utama dan paling tinggi adalah yang pernah diraih oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi puncak ma'rifat dan hakikatnya Nabi Muhammad itu pada periodisasi Makkah. Sedangkan puncak syariat itu pada periodisasi Madinah. Jadi kalau Nabi Muhammad, dari ma'rifat hakikat dulu, karena yang membawa syariat itu dari hakikat, dari ma'rifat. Kalau kita harus dari syariat dulu baru ke hakikat. Jangan terbalik. Kalau Nabi karena yang membawa syariatnya kan belum ada, dibawa dulu dari hakikat, dari ma'rifat. Nah, Isra Mi'raj itu puncak dari ma'rifat. Nah, di situ surah yang paling sempurna, ya, karena itu langsung di dimensi yang paling dekat dengan Allah. Dimensi bukan berarti Allah ada dalam satu dimensi ruang, bukan. Allah itu di luar dimensi ruang dan waktu, tidak terliputi oleh, karena kecil, dimensi ruang dan waktu itu kecil bagi Allah, karena zat Allah itu mutlak, tidak terbatas. Sedangkan alam seluruhnya ada batasannya dalam ilmunya Allah. Yang kedua, surah itu tadi melalui hati, tidak proses Isra Mi'raj ya. Para wali Isra Mi'raj gitu. Paling yang Mi'raj itu ruhnya saja. Karena ruh kita itu nanti dibahas ya. Ruh yang mana yang bisa ma'rifat itu? Nggak bisa ruh jasmani kita atau ruh kolbu ya, roh ruwani sayroni dalam Sirul Asrar wa Mazharul Anwar. Ada ruh sultani. Nah, yang bisa ma'rifat dan mencapai hakikat itu ruh qudsi, ruh asli kita. Ruh asli manusia. Ini perlu dibahas di judul yang selanjutnya ya, tentang asal usul ruh manusia ini. Lebih mendalam lagi kayaknya. Lebih mendalam lagi. Karena ruh tadi banyak banget kayaknya. Ya, ada 4 menurut saya belum Qadir. Ada 4. Itu satu ruh sebenarnya, cuman bungkusnya yang berbeda-beda. Semakin banyak bungkusnya, bajunya, itulah ruh jasmani namanya. Seperti ini sekarang. Ada bungkus jasmani dari cahaya mulki, ada bungkus dari cahaya malakut ya, ada bungkus dari cahaya jabarut. Sehingga disitulah kenapa kita jadi susah menyaksi kepada Allah. Padahal dulu ruh di alam ruh itu, di alam disebut juga alam lahut, itu dengan Allah tuh bisa menyaksi. Bahkan pernah bermukalamah, berdialog. Yang itu yang alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu sebelum ruh ke jasad. Itu perlu dibahas nanti ayatnya. Kita kembali dulu. Jadi ma'rifat itu yang kedua dengan surah. Nah, surah itu yang paling tinggi tadi Nabi, kemudian musyahadah, yang ketiga lawan mimpi. Dalam mimpi. Dan Nabi sendiri pernah dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi yang kualitasnya itu hadis hasan, beliau pernah bermimpi.
Jadi mimpinya Nabi mengatakan bahwa Allah itu datang bi ahsani suratihi, dengan rupa yang paling indah, yang paling tampan. Oh, laki-laki dong. Nah, ini namanya surah. Surah itu sekali lagi digarisbawahi bukan wujud yang sebenarnya. Makanya ya wujud yang sebenarnya Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang seumpama, yang mirip, sebanding dengan Allah, tidak ada. Itu maksudnya apa? Wujud dan sifatnya yang mutlak, yang sebenarnya. Adapun yang disaksikan oleh hati para wali, para nabi, itu adalah sekadar apa yang bisa dipahami oleh makhluk. Maka bentuknya surah, istilahnya surah. Ya, surah itu ya kayak kita nih sekarang nih, pemirsa lihat saya. Yang pemirsa lihat itu surah saya. Karena yang saya asli di sini. Kayak foto. Foto memang itu foto Ustaz Jibal. Tapi bukan Ustaz Jibal itu, kualitasnya beda kan? Oh, benar. Jadi ibaratkan kita ngirim foto gajah gitu ya, gajah kan bisa kita foto gitu, kecil nih mah gitu. Nah, mungkin seperti itu kualitasnya. Surah itu begitu. Makanya ahli tasawuf tidak akan meyakini bahwa Allah itu seperti itu, bukan. Tapi itu mah gambaran saja, yang berdampak pengaruh ke dalam hati, sangat berkesan sekali. Bagi orang-orang yang rindu cinta kepada Allah itu bahagia ketika mendapatkan itu. Tapi dia yakin Allah itu kan laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu menjadi patokannya, karena ayat itu menjelaskan tentang hakikat wujud Allah yang tidak terbatas, sehingga nggak mungkin bisa disaksikan secara keseluruhannya atau secara detail, secara nyata gitu. Karena keterbatasan makhluk tadi. Makanya nanti tingkatan ma'rifat itu kalau di dunia ya sebatas itu. Di surga ada lebih tingkatannya, lebih tinggi lagi. Karena ma'rifat itu bagian dari kenikmatan. Maka kenikmatan batiniah di dunia ma'rifat dibandingkan kenikmatan batiniah di surga itu lebih tinggi di surga. Makanya kalimatnya innakum satarawna rabbakum. Kalian akan bisa melihat kepada Tuhan kalian. Atau wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, nadhara, melihat. Kalau di dunia musyahadah, menyaksi. Nah, menyaksi itu kepada surah. Kayak antum dalam bahasa Arab nonton TV, musyahadatu tilfiz, menyaksikan TV. Bukan ro'a, bukan ru'yah, bukan nadhara. Tapi musyahadah, karena nggak langsung melihatnya, tapi melalui media. Bisa jadi udah di-convert gitu, ada angin-anginnya, nggak kelihatan di TV, cuma suara doang, jadi udah kekurang gitu ya efek dari seperti TV-nya. Begini antum, bisa nggak lihat matahari deket-deket? Nggak bisa. Jauh dengan bumi aja 1 juta kilometer masih silau dan panas, apalagi kalau ukuran jaraknya 1 kilo, hancur. Tapi kalau antum lihat di TV, di layar, dideketin tuh mataharinya, biasa aja, nggak panas nggak? Nah itu, karena Allah tuh maha bijaksana. Kalau sampai seperti Nabi Musa ini, Robbi arini angzur ilaik, sebenarnya itu permintaan yang dahsyat. Makanya Allah bijaksana, udahlah lihatlah ke gunung. Fa in istaqara makanahu fasawfa tarani. Ternyata baru aja tajalli cahayanya sudah pingsan. Gunungnya hancur. Apalagi kalau zat yang sebenarnya, dunia ini, alam semesta tidak akan mampu ya kehadiran zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus dipahami tentang ma'rifat Allah itu seperti itu. Berarti tadi ma'rifat yang kedua, yang ketiga ya, surah, kemudian mimpi. Surah, nah dalam mimpi Rasul pun sama. Nah, kalau dalam mimpi itu tajasudnya jelas. Dan itu bukan dan diyakini oleh Rasul bukan wujud Allah yang sebenarnya. Itu mah hanya tajasud, kayak malaikat tajasud Jibril menyerupai laki-laki dalam hadis Jibril. Karena begini, kenapa memilih sosok manusia dalam surahnya itu? Karena manusia itu fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Masa yang datang binatang itu kan surahnya. Atau gunung gitu, atau pohon kan, itu kita mikir masa gitu kan gitu. Karena menurut kita, perspektif kita manusia sebagai manusia, wujud yang sempurna itu ya manusia, gitu kan? Perspektifnya seperti itu. Nah, maka dalam mimpi itu Nabi melihat Allah itu dalam sosok seperti manusia. Tapi diyakini bukan Allah, wujud Allah yang sebenarnya. Nabi juga sangat tahu lah tentang hakikat zat Allah, ya, apalagi Nabi. Nah, itu hanya gambaran saja. Makanya disebutnya fi ahsani suratihi, dalam rupa yang sangat indah, yang sangat tampan begitu. Dan bukan perempuan juga ya. Kalau perempuan setan itu yang datang. Makanya para nabi itu tidak pernah mimpi jima dengan perempuan yang bukan istrinya. Karena itu dari setan kan begitu.
Nah, Allah dalam mimpi itu bertanya, wahai Muhammad, tahukah kamu, ya Muhammad, labbaik wa sa'daik, kan begitu Ya. adabnya, labbaik wa sa'daik. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat malaul a'la, kelas tinggi. Jadi malaikat itu berkelas-kelas. Nah, malaikat malaul a'la itu yang ada di haulal arsy. Sekitar. Itu jadi pembicaraan malaikat kelas elit itu. Apa yang dibicarakan? Nabi Muhammad, la adri, aku tidak tahu ya Rob. Maka dijelaskan dalam hadis itu, tangan Allah itu diletakkan di sini. Di atas Nabi, di atas pundak Nabi. Tapi hati-hati, jangan seperti yang manhaj Wahabi, Salafi memahaminya menjadi tekstual. Oh, Allah tuh jadi tangannya, ada tangannya gitu kan, kemudian diletakkan. Bukan seperti itu. Itu mah hanya surah. Surah itu sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia. Bukan zat Allah yang sebenarnya. Karena Allah tidak membutuhkan itu semua. Ya, tidak membutuhkan itu semua. Karena berbeda dengan makhluk. Dan berbeda dengan makhluk, gak bakal bisa kita bayangkan, gak bakal bisa pikirkan. Karena apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan itu adalah apa yang kita lihat selama ini, apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar, apa yang kita bayangkan, gak bisa. Makanya datang kepada Nabi itu supaya tergambar, maka gambarnya seperti itu, supaya dapat dipahami. Maka dalam hadis itu sampai mengatakan Allah tuh meletakkan tangannya di pundaknya Nabi, sehingga terasa dingin katanya. Sampai terasa dinginnya itu ke dua ininya, susunya ya, dada dan belakangnya. Tiba-tiba Nabi langsung tahu setelah diletakkan itu. Jadi ditransfer lewat tangan gitu kan. Yang pertama kata Nabi yang membuat heboh malaikat malaul a'la itu adalah menunggu intidor sholat, menunggu waktu sholat. Ya ini ya, malu nih. Jadi kita seringnya masbuk terus ini. Seharusnya menunggu waktu sholat sebelum azan dikumandangkan kita sudah ada di masjid. Dan itu jadi heboh itu, pahalanya tuh heboh di kalangan malaikat malaul a'la. Yang kedua adalah wudu dalam kondisi karohah, dingin gitu, malas gitu kan. Yang ketiga adalah berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah di malam hari, khususnya ya, yang beratnya kan di malam hari itu. Isya, subuh itu kan, aduh. Nah itu ternyata bikin heboh tuh. Maka setelah itu dari mimpi itu jadi ilmu bagi para sahabat. Dan bukan hanya Nabi, banyak sahabat, ulama yang bermimpi melihat Allah. Makanya terjadilah ijma bahwa mimpi melihat Allah itu adalah benar. Cuman permasalahannya yang dilihatnya benar nggak Allah atau enggak gitu. Tapi kalau hukumnya melihat Allah dalam mimpi adalah benar. Mungkin terjadi. Mungkin terjadi dan banyak faktanya, testimoninya. Nah, maka apa yang dilihat dalam mimpi itu hanya surah, bukan zat Allah yang mutlak yang sebenarnya. Masa yang mutlak masuk ke dalam mimpi? Masa mutlak disaksikan oleh makhluk yang terbatas? Bukan seperti itu. Itu adalah gambaran supaya kita semakin cinta kepada Allah, semakin yakin adanya Allah itu. Jadi ma'rifat itu melahirkan keyakinan, itu yang pertama. Jadi orang yang ma'rifat itu keyakinannya tinggi. Ini tanda-tandanya. Tandanya. Karena kan biasanya tadi sebagian Ustaz bilang ya, melihat Allah itu mungkin, tapi nggak tahu nih kebenarannya apa enggak gitu. Dia udah ma'rifat melihat Allah atau enggak. Jadi gitu, gini, dalam mimpi kalau memang hatinya bersih seperti tadi yang disebutkan, maka yang datang itu hak, mimpi yang hak. Maka dalam mimpi akan mengenal itu Allah. Oh bisa? Karena ruh kita itu sudah kenal dengan Allah itu. Sudah bertemu. Sekarang aja kita lupa, terhijab. Makanya zikir itu sebenarnya mengingatkan ruh kita atas memori yang terdahulu ketika bersama Allah. Makanya zikir itu mengingat Allah. Mengingat itu kan sesuatu yang sudah pernah berjumpa. Mengingat-ingat. Bukan sekedar mengingat menyebut nama. Kalau zikir memang bisa dimaknai nyebut nama Allah, kalimah-kalimah Allah. Tapi makna yang sebenarnya dari zikir adalah mengingat. Nah, mengingat artinya sesuatu yang pernah dijumpai sebelumnya, cuman lupa. Nah, karena lupa, Allah turunkan agama, Allah utus para nabi, para rasul, para mursyid untuk mengingatkan, fazakirhum, ingatkan mereka. Fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Jadi mengingatkan memori kita, rohani kita. Karena rohani kita punya memori. Memorinya itu adalah suatu perasaan yang kuat, ya, keyakinan yang kuat terhadap Allah. Kebutuhan, ya, pakir kepada Allah itu adalah memorinya.
Karena itu harus sering diulang-ulang. nah, berarti. makanya zikir lah salah satu metodenya untuk bisa ma'rifat kepada Allah. Dan zikir itu berkelas-kelas dan harus ada pembimbingnya. Subhanallah. Itu tanda yang pertama ya tentang tadi bahwa Buat orang yang ma'rifat itu menumbuhkan hati yang keyakinan. Menumbuhkan keyakinan setelah ma'rifatnya. Yang kedua adalah ta'zimullah, mengagungkan Allah. Apa ta'zimullah? Artinya hatinya tidak akan berani maksiat dan tidak akan berani berbuat dosa. Maksiat itu meninggalkan perintah Allah. Termasuk meninggalkan sholat. Meninggalkan. Oke, mungkin perlu masuk ke bahasan itu ya. Apakah katanya orang ma'rifat bisa meninggalkan sholat, tidak usah bersyariat? Oke, begini saya penjelasannya yang komprehensif begini. Kalau kondisi ma'rifat itu tidak lama, sekejap tapi berkesan luar biasa. Nah, ketika kondisi ma'rifat, akal itu diangkat, hilang. Karena itu dirasakan hanya hati. Maka itu bukan orang mukallaf sebenarnya. Makanya kalau kondisi seperti itu memang tidak bisa sholat. Jangankan sholat, mikir juga nggak bisa. Ya, bahkan bagi orang yang baru ya, ma'rifat itu la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Tidak bisa berbicara, saking takzubnya kepada Allah. Zikirnya itu sudah zikir sir banget. Tidak ada lisan lagi yang terucap, tapi di situ benar-benar musyahadah hati kepada Allah. Kalau bagi murid ya harus zikirnya zahar. Jangan nurutin mursyid zikirnya sir. Murid harus zahar karena masih melawan hawa nafsu. Jadi kalau dalam kondisi ma'rifat memang di situ dari segi taklif dia sudah diangkat. Kenapa? Karena akalnya sudah tidak berfungsi. Ketika itu kesadarannya, akal itu sadar terhadap diri dan lingkungannya. Karena yang disadari adalah hanya wujud Allah, hanya musyahadah kepada Allah, kesaksian terhadap ketauhidan Allah. Itulah kesadaran yang tertinggi. Jadi nggak menyadari tentang lingkungan, waktu. Makanya ketika kondisi itu memang dia tidak berkewajiban sholat. Tapi setelah dia kembali sadar, ya wajib sholat lagi. Taklif di situ berlaku. Karena udah kembali lagi akalnya. Kembali lagi, dia paham. Oh, jadi jangan ada anggapan kalau udah ma'rifat nggak usah sholat lagi, itu salah. Itu sebaliknya ya. Tambah semangat. Atau makna yang kedua, memang sudah dianggap tidak wajib lagi, tapi kebutuhan sholat itu. Kalau bagi orang yang belum ma'rifat ya kewajiban. Kalau bagi orang-orang yang ma'rifat kebutuhan. Kalau butuh kan nggak harus diwajib-wajib lagi. Iya. Kayak kita butuh makan minum nggak harus diwajibkan kan? Udah jadi kebutuhan, nggak usah disuruh-suruh. Makanya makna para ahli ma'rifat tidak wajib sholat itu karena memang sudah butuh kepada sholat, bukan lagi wajib. Jadi bukan karena tidak wajib, bukan karena nggak usah. Bukan dari segi hukum. Tapi harus malah jadi makin butuh. Bukan berarti jadi tidak melaksanakan sholat, justru saking butuh kepada sholat, kepada Allah, sudah dianggap menjadi kebutuhan, bukan kewajiban lagi. Walaupun hukumnya wajib. Begitu. Mana yang kedua tadi, kondisi ma'rifat memang tidak bisa. Orang mau sholat itu kan, mau mengucap aja sulit. Karena itu kondisi yang menakjubkan. Ya. Membuat akal itu hayron. Nah, istilahnya hayron itu bingung. Nah itulah makna wa wajadaka dolan fahada. Nabi itu bukan sesat, tidak tahu jalan Allah. Pikirannya ketika itu hayron, bingung. Kenapa? Karena yang diterima oleh hatinya begitu hebat tentang ma'rifat dan hakikat. Maka setelah ma'rifat dan hakikat itu Allah beri petunjuk kepada akalnya untuk bisa memahaminya. Wa wajadaka dolan fahada. Bukan sesat. Wah, itu orang ada yang menafsirkan dolan sesat. Wah, itu ngaco banget itu. Tapi ada penjelasan sendiri tadi ya dari ayat itu harusnya. Maksud dol di situ akalnya. Jadi akalnya ketika ma'rifat musyahadah itu memang sulit memikirkan. Makanya kalau akal berfungsi ketika itu, pasti dia bisa bercerita Allah tuh begini rupanya, begitu karena analisis. Akal itu menganalisis, mencari, hati menerima, nggak bisa disatuin menerima terus mencari, kan bertolak belakang. Karena hatinya dipakai menerima dulu. Akal tuh menerima, maka akal tuh di sini tidak bisa memahami. Nanti dari hati dipahami oleh akal, maka jadilah ilmu. Itulah urutan atau perbedaan antara ma'rifat dan ilmu. Itu luar biasa sekali artinya ma'rifat ini benar-benar tahapannya yang nggak mudah, harus dijalani sedikit. Intinya bahwa itu semua kehendak Allah bagi hamba yang layak di sisi Allah. Makanya para ahli tasawuf mengatakan
anna dalila ilallah huwallah. Yang menunjukkan kepada Allah itu adalah Allah sendiri. Adapun mursyid itu fungsinya atau para rasul bagaimana murid itu hatinya layak didatangi ma'rifatullah. Jadi tetap yang menjadikan murid ma'rifat itu hanya Allah. Jadi yang melayakkan saja. Yang melayakkan saja supaya hatinya bersih, indah, layak mendapatkan tajalli sifat Allah. Itulah fungsi dari para rasul dan para mursyid. Bukan berarti kalau wasilah itu murid dibawa dituntun kepada Allah gitu, bukan begitu maknanya. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya, baik melalui sifatnya, baik melalui ciptaannya, mungkin bagi orang awam dengan ciptaannya, baik dengan surah-surah tadi yang Allah perlihatkan keagungan-keagungannya. Bahkan setelah itu diperlihatkan kerajaan-kerajaannya, ya, kerajaan langit dan bumi, sehingga benar-benar mengetahui bahwa betapa dahsyatnya Allah, betapa kuasanya Allah, betapa agungnya Allah. Nah seperti itu. Jadi gambaran wasilah itu bukan rohani murid dan guru itu dituntun, itu enggak. Jadi maksudnya bahwa dengan ada wasilah itu, maka murid dapat belajar tahliyah dan tahliyah, membersihkan hati, mendandani. Maka Allah nanti yang akan mengirim, kemakrifatan itu. Seperti itu. Nah mungkin tujuan atau apa sih, kenapa kita harus makrifat gitu? Atau misalnya apa efek positif dari makrifat kita kepada Allah SWT? Mungkin khawatirnya gitu kan orang-orang susah-susah makrifat, cukup ibadah aja gitu. Nah itu gimana Tat? Ya. Buat tadi kan sudah dibahas bahwa ibadah itu harus ma'rifatul ma'bud, harus mengenal yang diibadahi. Kalau kita nggak mengenal Allah, objek yang kita ibadahi, maka nanti meleset ibadah kita. Makanya perspektif Allahnya bagi para nabi dengan perspektifnya Allah bagi kita itu berbeda. Namanya sama Allah, tapi pengenalan tentang Allahnya itu sendiri berbeda. Makanya minta kemakrifatan seperti apa yang telah diberikan kepada para nabi dan para wali. Nah ibadah mereka berbeda, makanya kualitasnya juga berbeda. Ya. Karena perbedaan dari kemakrifatannya. Ada orang yang sholat, Nabi itu kalau sholat menjadi senang, rileks. Bukan karena sholatnya, tapi karena apa yang disaksikan ketika sholat. Ya kalau sholat kan berat ya. Betul. Sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun ila alal khoshiin. Yang membuat Nabi bahagia, waju'ilat qurratu aini bis sholah. Qurratu aini. Dan dijadikan yang membuat segar mataku, artinya menjadi bahagia, yaitu pisolah dalam sholat, bukan as-sholat, tapi pisolat. Ini harus paham nih. Kalau as-sholat berarti sholat lah yang membuat Nabi bahagia. Tapi kalau pisolat, apa yang ada dalam sholat, yaitu berupa musyahadatu rububiyah. Karena hakikat sholat itu menghadap kepada Allah. Makanya betapa tidak beretikanya orang sholat, tapi hatinya kemana-mana. Orang sudah ada di hadapan Allah sebagai raja, tapi hatinya kemana-mana. Betapa tidak beretikanya. Maka pantas dapat wail juga. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kenapa disebut wail? Ya karena dia tidak beretika. Apalagi kalau tidak sholat. Kalau tidak sholat kemana? Maksudnya sakor, neraka sakor, ya. Masalakakum fis sakor qalu lam nakum minal musallin. Kalau sholatnya malah ke wail. Jadi intinya penting banget ya buat penting sekali supaya ibadah kita bisa mengenal kepada Allah SWT. Sholat kita terasa, ibadah kita terasa manis ya Tat? Penghayatan. Jadi ma'rifat itu wilayah penghayatan, pendalaman, lebih bagaimana hubungan hati kita dengan Allah, adab, etika, batin kita kepada Allah, termasuk keyakinan, penyandaran batin sepenuhnya kepada Allah. Dan itu tentu masih luas sekali untuk dibahas, karena kan ada level-levelnya, termasuk juga suatu kondisi di mana pengenalan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada satu titik di mana bahwa semua wujud itu hakikatnya adalah penzohiran dari nama-nama Allah.
Dan itu perlu pembahasan selanjutan insya Allah ya. Berarti ini masih bersambung Tat ya, pembahasan ma'rifat. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi Tat. Insya Allah, amin. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada disimpulkan dulu Tat, kesimpulan dalam pembahasan kita pada hari ini. Ya, kesimpulannya bahwa ma'rifatullah itu adalah kewajiban pertama, awal wajibin al-insan ma'rifatul ilahi bistiqoni. Itu dalam ilmu tauhid. Jadi ma'rifat itu penting sekali karena dibahas dalam ilmu tauhid. Itu dari segi penalaran kita, pendalilan kita, argumen. Cuman itu kan wilayah akal, hatinya belum tersentuh. Ya, makanya ke dalam perilaku kok nggak tercermin. Nah, kalau di akal saja. Kalau sudah di hati, namanya ma'rifatullah dalam ilmu tasawuf. Dan itu diberi sifatnya, bukan mencari. Diberi karena hatinya layak. Dan itu ada metodenya. Kemudian ada kondisi-kondisinya yang perlu tadi sudah dibahas. Termasuk apa saja, mulai dari sifat, surah yang diberikan. Sehingga nanti di akhirat, ahli ma'rifat itu tidak akan bingung lagi. Emang sudah kenal sama Allahnya. Dengan surah yang mereka kenal di dunia. Fayatihimullah bisuratil lati ya'rifunahu. Jadi datang Allah nanti pada hari kiamat dengan rupa yang mereka telah mengenalnya di dunia. Nah itu makanya kita hidup harus ada dalam bimbingan ahli-ahli ma'rifat supaya syariatnya kuat, penghayatan ibadah juga hebat. Seperti itu. Oke. Terima kasih Tat atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa meresap kepada hati saya dan juga kepada Sobat ID pada umumnya. Amin. Baiklah Sobat ID yang dirahmati Allah SWT, sungguh luar biasa sekali pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Rizal Fauzi bisa kita pahami dan mudah-mudahan kita bisa menjadi sosok hamba yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya buat sahabat filah yang dirahmati Allah pula, apabila ada pertanyaan mengenai ilmu tasawuf, pertanyaan mengenai kehidupan, pertanyaan apapun, silahkan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas dalam tema selanjutnya dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Sobat ID. Terima kasih atas pertemuannya dan terus nantikan tema-tema lainnya di YouTube Idrisiah TV bersama podcast Idrisiah TV. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.